ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugeraan dalam hidup kami hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan kasih setianya selama beberapa bulan ini. Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami saya mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami Tuhan. Beberapa bulan Tuhan, meskipun kami nggak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online Tuhan, tapi kami selalu bersyukur Tuhan, sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Kami selalu bersyukur di hadapan-Mu, kami selalu berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Engkau Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu Tuhan. Meskipun dalam video gak apa-apa. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih besar dari siapa
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumas Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat berjalan belajar. Salam teman-teman, selamat pagi. Baik, kali ini kita pertemuan yang ketiga ya. Di dalam bab yang ini kita akan belajar mengenai bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, dasar Alkitab kita yaitu di Yohanes 15 ayat 1 sampai yang 8, Lukas 8 ayat 4 sampai yang ke-15, dan Mazmur ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah, terlebih dahulu saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan ini. Nah, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Nah, teman-teman jawab dalam hati masing-masing ya. Dan coba direnungkan keluarga berbahagia itu bagaimana dan seperti apa. Nah, teman-teman, kita lanjut. Setiap orang mempunyai definisi masing-masing ya tentang keluarga yang berbahagia itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin ada yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi.
Mungkin ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang terpandang. Banyak orang sekarang ini cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang dilihat oleh mata atau materi. Nah, sehingga tidak heran jika banyak orang yang bekerja sangat keras, membanting tulang demi mensejahterakan keluarganya. Nah, apakah hal itu salah? Tentunya tidak. Nah, namun menjadi salah jika mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Nah, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh banyak harta kekayaan dan status sosial yang tinggi, misalnya dengan cara korupsi atau hal yang tidak benar, bukan? Nah, kita lanjut. Poin yang pertama, keluarga yang bertumbuh. Nah, teman-teman, saya minta teman-teman mengamati dan kenalilah diri teman-teman sendiri secara mendalam. Nah, apakah ada perkembangan yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan teman-teman, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, serta spiritual teman-teman. Nah, teman-teman, setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek karena pertumbuhan bersifat individual. Nah, perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Karena itu, cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya. Jangan muluk-muluk, jangan tidak mencintai diri sendiri. Karena kita cukup bersyukur dengan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, apabila kamu sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu dapat memahami orang lain. Nah, keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apa itu? Nah, syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Nah, yang kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhankah kamu apa dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen? Nah, dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Teman-teman, sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupannya sebagai yang prioritas atau yang utama, dengan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, teman-teman, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, sangat unik untuk poin yang kedua ini. Apa itu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia dan menaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu mengasihi
menghasilkan buah. Terdapat di Yohanes 15, 1 sampai yang ke-8. Nah, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, yang baik, dan yang bermutu, diperlukan akar yang kokoh, yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Nah, mari kita pahami penjelasan satu persatu. Yang pertama, berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Nah, sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus. Sumber kehidupan, keluarga yang berdasarkan dan menjadikan Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan keluarganya, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarganya. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Masalah-masalah, persoalan ekonomi, materi, dan sebagainya. Jika Yesus diprioritaskan, jika Tuhan diutamakan dalam keluarganya, maka semuanya akan bisa dilewati bersama Tuhan. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti satu, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Dan yang kedua, menyampaikan pengalaman suatu atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Nah, yang kedua, yang B, bertumbuh. Tadi yang pertama kita belajar tentang berakar. Nah, tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengikatkan kehadiran Allah. Contoh, salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarganya. Nah, terdapat hambatan yang menyebabkan orang tidak bertumbuh. Apa itu? Banyak orang Kristen datang beribadah dan sangat senang mendengar khotbah, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektual mereka saja, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan masing-masing. Hambatan lain adalah responnya terhadap firman Tuhan. Nah, yang terakhir, yang C, yaitu bertumbuh. Tadi kita sudah belajar berakar, bertumbuh, dan terakhir berbuah. Yang C ini berbuah. Nah, seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga juga pun harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya. Nah, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, yang pertama, pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata relasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Serta yang ketiga, pengakuan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, teman-teman, selanjutnya kata growth, GROWTH, yang berarti pertumbuhan memiliki makna
yang dapat diterapkan dalam kehidupan Kristen. Apa itu? Kita coba lihat. Ini singkatannya tadi ya. Yang G, God to God, go to good in daily prayer. Artinya menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. Yang kedua, R, read God's word every day. Artinya membaca firman Tuhan setiap hari. O, obey God moment by moment. Artinya menaati Allah setiap saat. Yang W, witness for Christ by your lip and word. Artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Yang T, trust God every detail of your life. Artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Yang terakhir, yang H, Holy Spirit. Holy Him to control and empower your daily life and withers. Artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan kita, kesaksian kita sehari-hari. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari yang telah kita pelajari ini adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia kitanya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaati Dia. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi kita semua, yaitu umat manusia. Teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tugas-tugas yang akan teman-teman kerjakan. Nah, tugas ini teman-teman kerjakan berkelompok ya. Tugasnya akan saya share juga nanti lewat PowerPoint. Nah, tugasnya di sini teman-teman akan mengamati gambar, ada 2 gambar. Nah, teman-teman diskusikan bertiga ya dengan kelompok teman-teman. Nah, dan selanjutnya ada 3 soal lagi, diskusi kelompok juga. Yang pertama itu, menurut teman-teman, mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri keluarga Allah. Ketiga, bagaimana peran serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah. Nah, teman-teman, demikian pelajaran kita pada hari ini. Pada pagi ini, saya harap teman-teman menyimak dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Jika kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di grup WhatsApp kita dan bisa saling sharing juga satu sama lain kalau misal belum jelas dan belum dipahami. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Untuk hari ini kami telah belajar dari keluarga yang bertumbuh, keluarga Allah. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada saat ini. Dan Roh Kudus yang memampukan kami dan berkati juga anak-anak murid hamba Tuhan, biarlah mereka tetap hidup takut akan Tuhan dan selalu memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan berkati setiap studi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.